Shalom, perkenalkan nama saya Septina Rumeri Sitorus dari grup D dengan NIM 200101130. Saya mahasiswi dari IAKN Tarutung. Tujuan video ini untuk menyelesaikan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dan dosen pengampu Ibu Damayanti Nababan MPDK. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, individu merupakan organisme tunggal yang disebut dengan seseorang atau perorangan yang memiliki karakteristik dan ciri khas berbeda dengan individu lain. Di sini saya akan menerangkan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar individu satu dengan individu yang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi variasi individual siswa dalam belajar ialah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ialah latar belakang lingkungan keluarga, sekolah, ataupun teman-teman yang mempengaruhi perbedaan individual dalam pembelajaran siswa. Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi perbedaan individual dalam belajar adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan fisik, mental, intelektual, atau kognitif, dan faktor psikologis. Faktor fisik meliputi faktor kesehatan atau kesegaran fisik dan faktor alat indera seperti fungsi alat indera mata dan telinga. Faktor mental intelektual terdiri atas faktor kecerdasan atau intelijen dan faktor kognitif yang meliputi faktor kemampuan mengenal atau mengamati, berpikir, kemampuan mengingat, serta faktor apresepsi atau dasar pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki siswa. Faktor psikologi adalah sikap, minat, dan motivasi siswa terhadap belajar atau pelajaran. Dari ketiga faktor tersebut, faktor internal, eksternal, dan faktor mental intelektual dan faktor psikologis yang banyak mempengaruhi perbedaan individual dalam menerima pelajaran dan juga dalam menerima hasil belajarnya. Dari faktor-faktor tersebut, maka pengelompokan siswa perlu dilakukan untuk mengatasi variasi individual dalam proses belajar mengajar. Pengelompokan yang dimaksud adalah penyatuan beberapa individu yang memiliki kesamaan karakter dan sifat untuk tujuan tertentu. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan berdasarkan kedekatan tujuan, minat, dan bakatnya. Dari beberapa faktor tersebut, bisa kita lihat bahwa setiap individu memiliki tingkat kecerdasan masing-masing, memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga hasil belajar yang diperoleh oleh setiap individu juga berbeda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Shalom.